Pergi senam pakai kapal selam, pulangnya naik kereta asap. Kalau saya aturkan salam, jangan lupa langsung dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Irma Yugiana, NPM A1G022040, kelas 1A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Saya dari Universitas Bengkulu. Pada bab 5, saya akan membahas konsep manajemen tingkat sekolah menengah. Apa sih maksud konsep manajemen mutu sekolah menengah itu? Ada yang tahu? Simak penjelasan berikut ya. Konsep manajemen mutu sekolah menengah. Mutu dalam konteks pendidikan menurut Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana dikutip oleh Mulyasa 2002 yaitu mencakup input, proses, dan outputnya pendidikan sekolah menengah sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, sedangkan menurut PP Nomor 29 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jadi, manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah SMP, SMA, K, atau MA guna tercapainya tujuan pendidikan. Sasaran mutu pendidikan. Sasaran mutu pendidikan tingkat sekolah menengah yaitu ada input, proses, dan output. Yang pertama, input. Input adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses pendidikan. Input dalam sasaran mutu pendidikan meliputi A. Kepala sekolah, B. Guru, C. Pegawai ahli, D. Fasilitas lengkap, E. Lingkungan kondusif, F. Kurikulum berstandar tinggi, G. Dana, H. Siswa yang berseleksi, I. Dana pendukung cukup. Yang kedua yaitu proses. Proses adalah segala bentuk kegiatan yang dikelola dan dimanajemen di dalam lembaga pendidikan tersebut. Yang pertama, A. KBM, metode dan menguji efektif, B. Organisasi atau manajemen administrasi baik, C. Hubungan masyarakat atau industri erat, D. Kegiatan ekstrakurikuler aktif, E. Pengendalian mutu efektif. Yang ketiga yaitu output. Output merupakan hasil kolektif warga sekolah, bukan hasil individual. A. Nilai hasil belajar memuaskan, B. Kompetensi yang dicapai di atas standar, C. Tingkat kelulusan tinggi, D. Keterserapan ke dunia kerja tinggi, E. Kepercayaan masyarakat tinggi. Karakteristik menjadikan sekolah bermutu yaitu yang pertama, hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah antara lain 1. Memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. 2. Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan undang-undang Sisdiknas. Yang ketiga, memahami standar pendidikan yang ditetapkan. Yang keempat, memahami prinsip manajemen dan administrasi. Yang kelima, memahami kurikulum dan pengembangannya. Yang keenam, memahami tuntutan kebutuhan peserta didik, life skill, dan tuntutan masyarakat. Dan yang terakhir, memiliki visi dan misi. Yang kedua, sasaran hasil mutu pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas yang pertama, berakhlak mulia atau beriman dan bertakwa. Yang kedua, cerdas, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, cakap, berkomunikasi atau bersosialisasi. Yang keempat, menguasai ilmu pengetahuan. Yang kelima, terampil bekerja. Yang keenam, bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Yang ketiga, dimensi mutu sekolah. Menurut Martin Mischet, mutu sekolah terdiri atas 1. Melaksanakan kegiatan sesuai fungsi atau tepat sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, memiliki keunggulan. Yang ketiga, terpercaya sebagai sekolah yang baik. Yang keempat, kondisi nyaman, menyenangkan. Yang kelima, penampilan fisik maupun kegiatan menarik. Yang keenam, mengesankan favorit. 4. Fokus manajemen sekolah menengah. Pengelolaan sekolah menengah berfokus pada 1. Pembaharuan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu.
Yang kedua, implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. Yang ketiga, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep balance scorecard dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. Yang keempat, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance. Yang kelima, implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT. 8 standar pendidikan sebagai acuan atau arah pengelolaan sekolah, yaitu 1. Standar isi, antara lain A. Memahami fungsi lembaga sekolah sebagai wawasan wiyata mandala. B. Melakukan pengembangan kurikulum sekolah atau KTSP termasuk silabus. C. Menyelenggarakan kegiatan intrakurikuler ekstra dan bimbingan konseling. D. Menerapkan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi dan strategi PSG. E. Menerapkan struktur program pembelajaran sesuai standar. 2. Standar proses, antara lain A. Menerapkan jumlah siswa maksimal per kelas 32 siswa. B. Beban kerja guru mengajar minimal 24 jam per minggu. C. Menerapkan prosedur penyelenggaraan KBM. D. Memberikan pengalaman belajar yang variatif, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan pemanfaatan TIK. E. Melaksanakan program prakerit. 3. Standar kompetensi lulusan, antara lain terdiri dari A. Penyusunan dan menetapkan KKM. B. Menetapkan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan yang memenuhi standar. C. Mengembangkan kecakapan hidup. D. Mengembangkan kemampuan berkreasi atau berkarya, kemampuan menggali informasi. Dan E. Mengembangkan sikap santun, etika, estetika, disiplin, sportif, percaya diri. Yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan, antara lain A. Memenuhi kebutuhan jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan. B. Memenuhi kualifikasi akademik. C. Memenuhi kualifikasi khusus atau kepribadian. D. Memenuhi kualifikasi kompetensi di bidang tugasnya. E. Memiliki kemampuan wirausaha. Yang kelima, standar sarana dan prasarana yang terdiri atas A. Sekolah memiliki luas lahan minimal 3.500 m persegi untuk bangunan satu lantai. B. Memiliki ruang pembelajaran umum atau RPU, pembelajaran khusus RPK, ruang penunjang RP, ruang business center dengan ventilasi udara dan pencahayaan yang cukup. C. Memiliki sanitasi air bersih yang cukup, saluran air hujan dan air limbah, dan tempat-tempat sampah. Yang keenam, standar pengelolaan, antara lain A. Dalam pengelolaan memiliki visi dan misi. B. Memiliki program kerja jangka panjang, menengah, dan program kerja tahunan. C. Memiliki struktur organisasi serta uraian tugas dan mekanisme kerja. Dan D. Menciptakan lingkungan dan iklim kerja kondusif. 7. Standar pembiayaan, yaitu A. Sekolah memiliki investasi lahan dan gedung, investasi lainnya serta biaya untuk operasional dan pengembangan sekolah. B. Memiliki rencana kerja dan rencana anggaran sekolah. C. Pengelolaan dana masyarakat dilakukan transparan, efisien, akuntabel. D. Buku catatan pengelolaan yang lengkap serta pelaporan pertanggungjawaban. 8. Standar penilaian pendidikan, yaitu terdiri atas A. Sekolah melaksanakan penilaian hasil belajar dengan pelaksanaan tes atau ulangan atau ujian sesuai standar operasional prosedur. B. Sekolah menginformasikan secara jelas kepada para siswa tentang kompetensi yang hendak dicapai serta segala rancangan dan kriteria penilaiannya. C. Alat dan teknik penilaian disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran serta mengacu pada indikator pencapaian kompetensi. Itulah tadi penjelasan materi bab 5 konsep manajemen tingkat sekolah menengah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita semua. Amin. Pakar hukum orang yang canggih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.